Jadi booster ini merupakan salah satu upaya kita untuk melindungi masyarakat agar tidak terlalu berat sakitnya apabila terkena subvarian baru ini ya. Nah, tentu saja upaya ini harus didukung oleh kita semua. Dan beberapa upaya atau peningkatan pengetatan ini dilakukan dengan salah satunya adalah dengan persyaratan perjalanan ya. Nah, kenapa ini diambil? Karena ingin kita melindungi seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas publik itu terlindungi juga. Gitu. Nah, untuk kesiapannya, insya Allah sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, seluruh yang terkait itu mempersiapkan diri dan memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan ini. Nah, untuk vaksin, insya Allah sudah disiapkan dan dengan cukup, kemudian sudah menggerakkan seluruh berbagai pihak yang terkait, ya TNI, Polri, swasta, kemudian perguruan tinggi, media, dan seterusnya. Nah, tentu saja upaya ini akan diberlakukan, khususnya untuk perjalanan ini, tanggal 17 sudah mulai diberlakukan. Baik, Pak Syahril untuk tingkat vaksinasi di tanah air seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat vaksinasi booster hingga saat ini kurang dari 50%. Sebetulnya bagaimana upaya pemerintah begitu ya Pak untuk mempercepat vaksinasi di tanah air saat ini? Ya, khusus untuk booster, kita sudah mencapai sekitar Pak syarat Syahril? dari WHO. Ya. Ya. Nah, tentu saja kekurangan ini 25% di bulan Juli dan Agustus ini harus kita kejar supaya booster ini menjadi suatu persyaratan sekaligus untuk melindungi kita semua. Dan tentu saja berbagai upaya seperti halnya persyaratan perjalanan, kemudian di tingkat-tingkat fasilitas publik, sekaligus untuk pertemuan yang berskala besar, ya kita lakukan sekali lagi dengan maksud memberikan perlindungan kepada seluruh yang ada di dalam area publik itu. Baik, Pak Syahril untuk stok vaksin di tanah air saat ini seperti apa Pak? Dan juga sebetulnya apa sih Pak yang menjadi kendala begitu ya bagi pemerintah begitu dalam pemberian vaksin saat ini? Ya untuk vaksin jumlahnya cukup Mbak ya, cukup dengan berbagai platform yang ada, kita siapkan cukup. Nah, beberapa kendala yang ada seperti kita ketahui yang beredar di masyarakat yaitu adanya kekurang disiplinan lagi dan keengganan masyarakat untuk dilakukan vaksin karena merasa kita sudah terkendali, kemudian kasus yang menurun pada saat itu ya. Tetapi saat ini itu kita harus waspada betul karena adanya kenaikan kasus terutama di 5 provinsi, kemudian adanya subvarian baru yaitu BA4, BA5 yang tentu saja kita tidak boleh terlena lagi atau kita lalai karena protokol kesehatan dan vaksin ini menjadi satu kesatuan untuk melindungi kita bersama gitu Pak. Baik, Pak ini kan kalau kita lihat kasus COVID-19 saat ini kan naik lagi begitu ya Pak dan diperkirakan akan terus meningkat begitu hingga akhir bulan nanti. Sebetulnya strategi pemerintah seperti apa Pak untuk mencegah hal ini terjadi? Betul. Jadi adanya kenaikan di pertengahan Juni yang lalu, tetapi di akhir ini naik turunnya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun Pak ya. Jadi tanggal 7 kemarin sampai 2.800, tetapi untuk saat ini turun sampai ke 2.400 lagi. Yang kedua, kita juga harus melihat ada variabel yang lain atau faktor indikator yang lain untuk dilihat kenaikan kasus ini, yaitu angka yang dirawat di rumah sakit atau hospitalisasi, yang kedua positivity rate, yang ketiga adalah angka kematian. Nah, untuk ketiga angka ini masih terkendali, Pak ya. Tetapi bagaimanapun, dengan kenaikan kasus ini, dengan positivity rate yang juga mulai menaik, maka kita harus betul-betul waspada dan kemudian kesiapan kita tadi ya, kita meningkatkan kembali pengetatan protokol, terutama pakai masker. Bapak Presiden sudah menyampaikan, ayo kita memakai masker lagi baik di dalam maupun di luar ruangan. Itu dalam rangka untuk mengantisipasi naiknya kasus ini. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan vaksinasi ini. Jadi dua hal ini yang menjadi prioritas kita bersama, yaitu pengetatan protokol, yang kedua adalah
bagaimana meningkatkan cakupan vaksinasi, baik 1, 2 maupun yang booster. Baik. Pak Syahril, ini kan 99% warga Indonesia disebut sudah punya antibodi begitu ya Pak, dan akan kebal terhadap COVID-19. Sebetulnya apakah ini berarti Indonesia sudah mencapai herd immunity atau justru bisa terancam gelombang COVID-19 varian baru Pak? Itu pada saat itu ya, jadi sero survei kita mengatakan memang 99% kita mencapai itu dari penelitian itu. Cuma dengan seiringnya waktu, maka kekuatan atau daya memori antibodi yang dibentuk oleh vaksin itu menurun ya setelah 3 sampai 6 bulan. Sehingga kita memerlukan dosis booster untuk itu. Nah, tentu saja booster ini akan meningkatkan kembali antibodi agar memori untuk mengenali vaksin baru atau subvarian baru ini dapat lebih bagus sehingga orang-orang yang terkena dengan subvarian baru itu tidak lebih parah sakitnya.